Widya Meditasari, NPM 1702103055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan permainan truth order, di mana permainan ini merupakan permainan perkenalan dan keakraban. Permainan ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah permainan dalam layanan BK. Untuk lebih jelasnya bagaimana permainan truth order ini, simak dan perhatikan video selanjutnya. Permainan truth order. Bagaimanakah permainan truth order itu? Mari kita simak slide selanjutnya. Sebelum saya menjelaskan permainan truth order, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu perkenalan dan keakraban. Dalam permainan dengan perkenalan dan keakraban biasanya dilakukan pada masa orientasi, di mana dapat membantu peserta untuk memecahkan permasalahan pertemanannya, sehingga dapat menjadi berkesan, bermakna, bermanfaat, dan tentunya menyenangkan. Adapun tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan diri sendiri dan menjalin keakraban, menjelaskan identitas diri peserta dengan rasa percaya diri, menerima dengan terbuka terhadap peserta lain, dan juga proses timbal balik dengan mengenal siapa sosok teman barunya dengan segala seluk-beluknya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan deskripsi permainan truth order. Permainan truth order merupakan sarana dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling, di mana merupakan salah satu bentuk permainan perkenalan dan keakraban. Sebagaimana dalam permainan ini juga berkaitan dengan keterbukaan diri atau self-disclosure. Menurut Alman dan Tyler, self-disclosure merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi diri kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai hubungan yang akrab. Adapun di dalam permainan ini berbentuk seperti kartu, yang mana ada kartu truth yang artinya peserta harus menjawab dengan jujur, dan kartu dare yang artinya peserta harus melakukan tantangan. Sementara itu, dalam permainan ini memerlukan alat bantu berupa botol bekas yang diputar untuk mengetahui siapa yang berhak untuk mengambil kartu tersebut. Adapun tujuan dari permainan truth order ini adalah untuk lebih saling mengenalkan diri kepada peserta lain, membangun keakraban, serta dapat berbagi informasi mengenai dirinya kepada orang lain, mulai dari hobi, kebiasaan, karakter, kelebihan maupun kekurangannya. Sedangkan bidang bimbingan dalam permainan ini adalah bidang pribadi dan bidang sosial. Sementara itu, alat dan bahan dalam pembuatan permainan truth order ini yaitu alat yang perlu dipersiapkan berupa 1. Pensil atau pulpen, 2. Gunting, dan 3. Penggaris. Serta bahannya diperlukan berupa botol kaca bekas, kertas cover merah, dan kertas cover biru. Sementara itu, untuk cara pembuatannya yang pertama, bentuk pola pada kertas cover merah dan kertas cover biru menjadi sebuah kotak-kotak dengan ukuran 10 x 7 cm. Kedua, gunting dengan mengikuti pola yang sudah dibentuk tadi. Ketiga, tuliskan isi pernyataan yang sesuai dalam kertas cover merah dan kertas cover biru. Sementara itu, untuk jumlah peserta dalam permainan truth order ini dapat dimainkan antara 4 sampai dengan 12 orang dalam satu kelompok. Adapun langkah dalam permainan truth order ini yang pertama, membentuk kelompok yang berjumlah 4 sampai dengan 12 orang.
lalu duduk secara berdampingan membentuk sebuah lingkaran. Kedua, selanjutnya diletakkan botol kaca bekas dan kartu truth order di tengah-tengah lingkaran tersebut. Ketiga, fasilitator dapat memutar botol kaca bekas tersebut sampai berhenti dan mengarah pada peserta lain. Lalu, peserta berhak untuk mengambil kartu tersebut. Peserta yang terpilih boleh memilih kartu truth atau kartu dare yang akan diambilnya. Adapun contoh pernyataan kartu truth, sebutkan kekurangan yang ada pada diri kamu, dan contoh kartu dare, peragakan hobi yang kamu gemari. Kelima, peserta yang memilih kartu truth, maka peserta harus menjawab pernyataan dengan jujur. Sedangkan pada kartu dare, maka peserta harus melakukan tantangan yang terdapat dalam kartu tersebut. Adapun evaluasi dan refleksi dalam permainan ini yang pertama, apakah peserta dapat mengenali siapa dirinya? Kedua, apakah peserta dapat mengenal peserta lain dengan segala keadaannya? Ketiga, apakah peserta terbuka akan dirinya dan berbagi dengan peserta lainnya? Yang keempat, adakah peserta yang tidak jujur kepada peserta lainnya? Dan yang kelima, apakah makna dari permainan ini? Selanjutnya, poin belajar atau learning point dalam permainan ini melalui berbagai pernyataan yang terdapat di dalam kartu truth order, serta fasilitator ataupun praktikan dalam memfasilitasi peserta untuk dapat saling mengenal karakteristik maupun keadaan diri peserta satu sama lainnya. Adanya rasa kejujuran dan rasa berbagi terhadap apa yang telah dimilikinya. Dengan itu, peserta dapat saling memahami dan dapat menimbulkan sebuah kebersamaan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai permainan truth order. Untuk itu, di sini saya juga akan mempraktekkan bagaimana permainan truth order itu di video selanjutnya. Kali ini kita akan bermain permainan truth order. Nah, untuk bermain permainan truth order ini kalian boleh duduk secara melingkar terlebih dahulu. Ambil lingkaran ya, tapi jaraknya ya. Di sini saya telah mempersiapkan botol kaca bekas. Nanti tutup botol ini yang saya memutar botol ini saya memutar di lantai ini. Nah, tutup botol ini yang mengarah pada kalian berhak memilih kartu truth atau kartu dare. Nah, kartu truth itu artinya kalian harus menjawab dengan jujur, dan kartu dare berarti kalian harus melakukan tantangan yang ada di dalamnya. Ya. Bisa dimulai ya? Bisa. Berarti Dek siapa? Dek Dani ya, boleh memilih mana kartunya yang mau diambil lebih dahulu. Saya mau memilih kartu dare. Silahkan dibaca ya. Tanyakan pada orang yang berada di kanan kamu apa bakatnya, lalu kamu peragakan. Ya, di kanan Dek Dani siapa? Mbak Eva. Nah, boleh ditanyakan bakatnya, terus lalu boleh diperagakan. Bakat saya nyanyi. Silakan diperagakan. Ya, boleh nyanyi. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Oke. Jadi Dek Dani sudah menjawab dan melakukan tantangannya ya. Mungkin kartunya boleh dikembalikan. Oke, lagi ya. Iya. Oke.
kartunya mau truth atau mau dare. Iya. Sebutkan 4 kelebihan yang ada pada diri kamu. Disiplin, ramah, pintar, dermawan. Oke. Udah ya. Jadi lagi ya. Silahkan mau truth atau mau dare. Terus saja. Boleh diambil. Sebutkan 3 potensi yang ada pada diri kamu. Menurut saya punya potensi di bidang berbicara di depan umum, menggambar, sama Iya, terus? mengarang. Oke. Kita lanjut lagi ya. Iya. Ini jangan tegang ya. Relax aja. Kamu ya? Iya. Oke. Saya memilih dare. Nyanyikan sepenggal lirik lagu yang sering kamu dengarkan. Iya. Yang sering kamu dengarkan? Badanku ada 5, rupa-rupa warnanya. Sudah ya? Udah. Kamu ya? Iya. Silahkan mau pilih kartu yang mana? Pilih yang truth. Apa ketakutan terbesar kamu? Ketakutan terbesar saya itu saya takut kalau jika nanti di masa depan saya itu tidak bisa mencapai tujuan atau keinginan yang saya kayak cita-cita gitu. Oh iya. Jadi di sini kalian sambil mendengarkan teman-temannya itu tahu ya, oh orang ini tuh bagaimana, kesukaannya apa, terus karakternya bagaimana. Peragakan hobi yang kamu gemari. Hobi yang kamu gemari apa? Menulis cerita. Iya, boleh diperagakan. Bagaimana kalau kamu menulis cerita gitu? Nah, gitu. Oke. Oke, satu kali lagi ya. Iya. Semangat kok. Kamu ya? Saya memilih. Sebutkan 5 kebiasaan yang sering kamu lakukan setiap hari. Kebiasaan ya saya membantu orang tua. Ya, satu. Tidur, membaca, terus bermain HP, terus menyiram tanaman. Oke, udah ya. Oke, itu mungkin permainan dari truth or dare. Iya. Ya. Iya. Nah, itu mungkin apa yang dapat kalian ambil dari permainan itu? Mengetahui bakat dari teman kita, Ya, berarti kita itu ya, tentang kebiasaannya. ya jadi kita itu saling mengenal satu sama lain ya, bagaimana bakatnya, kebiasaannya dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan melalui permainan truth or dare tadi.